Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nofsya Amelia Sarmutia, biasa dipanggil Nafsya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi Manajemen Informasi Komunikasi, jurusan Komunikasi Informasi Publik di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Radikalisme di kalangan pemuda dan peran Pancasila sebagai filter ideologis. Makalah ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila, di mana dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila itu sendiri yaitu Bapak Dr. Marwan SAG SHMA MHum. Oke, next. Oke, ini daftar isinya ya teman-teman. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang tersusunnya makalah ini. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis dalam perkembangan nasional. Namun di sisi lain, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh radikalisme. Masa transisi dari remaja menuju dewasa membuat pemuda berada dalam fase pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh oleh ideologi yang menawarkan kepastian dan jawaban instan atau kegelisahan sosial maupun pribadi. Perkembangan teknologi informasi semakin mempercepat penyebaran ideologi radikal. Konten radikal yang tersebar melalui media sosial seringkali dikemas dengan cara yang menarik, sehingga mudah mempengaruhi pemuda. Jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai kebangsaan, pemuda berpotensi menjadi agen penyebar radikalisme. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting sebagai filter ideologi. Nilai-nilai Pancasila mampu menjadi benteng yang menjaga pemuda dari pengaruh radikalisme, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi, persatuan, dan cinta ke tanah air. Oleh karena itu, penelitian mengenai radikalisme di kalangan pemuda dan peran Pancasila sebagai filter ideologis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, terdapat 4 rumusan masalah yang akan dipecahkan di makalah ini, teman-teman. Yang pertama yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme di kalangan pemuda. Yang kedua, bagaimana dampak radikalisme terhadap kebijakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, next. Yang ketiga, bagaimana peran Pancasila sebagai filter ideologis dalam mencegah radikalisme di kalangan pemuda. Yang terakhir, yang keempat, yaitu apa contoh nyata radikalisme di kalangan pemuda di Indonesia. Tentunya penelitian ini memiliki 4 tujuan pula. Yang pertama, menjelaskan faktor penyebab radikalisme di kalangan pemuda. Yang kedua, menganalisis dampak radikalisme terhadap
kehidupan sosial dan politik bangsa. Yang ketiga, menguraikan peran Pancasila sebagai filter ideologis dalam menangkal radikalisme. Nah, yang keempat dan yang terakhir nih teman-teman, memberikan gambaran nyata mengenai kasus radikalisme di kalangan pemuda di Indonesia. Nah, makalah ini sebenarnya punya tujuan apa sih? Punya manfaat apa sih gitu? Nah, manfaatnya itu ada 4 gitu. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran mengenai hubungan antara radikalisme dan Pancasila, serta peran ideologi bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, manfaat praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat dalam menemukan strategi pencegahan radikalisme khususnya di kalangan pemuda. Yang ketiga, manfaat bagi pemuda yang yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemuda memiliki benteng ideologis yang kuat untuk menolak radikalisme. Yang keempat, teman-teman, manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pemahaman tentang budaya radikalisme dan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut next. Nah, udah panjang lebar nih terkait mengenai latar belakang dari makalah ini, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian radikalismenya. Nah, kalian tahu nggak nih teman-teman radikalisme itu apa? Boleh dong kalau kalian tahu pengertiannya, tulis ya di kolom komentar. Oke, radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar. Dalam konteks sosial dan politik, radikalisme dipahami sebagai paham yang menginginkan perubahan mendasar secara cepat dan drastis. Radikalisme seringkali muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Paham ini biasanya ditandai dengan sikap intoleran, eksklusif, serta penolakan terhadap nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan kelompok tertentu. Makanya teman-teman dalam memilih pergaulan harus benar-benar difilter ya, karena kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk gitu. Oke, lanjut. Radikalisme tidak selalu berujung pada tindakan kekerasan, namun memiliki potensi besar untuk melahirkan aksi-aksi ekstrim. Dalam banyak kasus, radikalisme menjadi pintu masuk menuju terorisme. Ngerikan ya teman-teman. Hal ini terjadi karena radikalisme menanamkan ideologi yang menganggap kekerasan sebagai jalan sah untuk mencapai tujuan. Nah, maka dari itu, radikalisme dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Di Indonesia, radikalisme seringkali dikaitkan dengan isu agama dan politik. Paham ini muncul dalam bentuk gerakan yang menolak ideologi Pancasila, menolak demokrasi, serta berusaha
mengganti sistem negara dengan ideologi lain. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Selanjutnya yaitu pemuda dan kerentanan ideologis. Seberapa rentan sih pemuda terhadap ideologis jika dipengaruhi oleh radikalisme? Oke, lanjut kita bahas ya teman-teman. Pemuda adalah kelompok usia yang berada dalam fase transisi dari remaja menuju dewasa. Pada fase ini, pemuda mengalami pencarian jati diri, keinginan untuk diakui, serta dorongan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kondisi ini membuat pemuda rentan terhadap pengaruh ideologi radikal, terutama jika mereka merasa tidak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri dalam masyarakat. Oke, lanjut. Kerentanan pemuda terhadap radikalisme juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Secara psikologis, cenderung emosional, idealis, dan kritis terhadap kondisi sosial. Sementara secara sosial, lingkungan yang intoleran dapat memperkuat kecenderungan radikal. Selain itu, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dapat memicu rasa frustasi yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut pemuda. Perkembangan ideologi informasi semakin memperkuat kerentanan pemuda terhadap radikalisme. Media sosial menjadi sarana efektif penyebaran ideologi radikal karena sifatnya yang cepat dan luas. Konten radikal yang dikemas dengan cara menarik dapat dengan mudah mempengaruhi pemuda yang sedang mencari ideologi dan jawaban atau kegelisahan sosial. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara, sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, siapa nih pahlawan favorit kalian? Tulis ya di kolom komentar. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sensitif, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks kehidupan sosial, Pancasila berperan sebagai perekat bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga potensi konflik sangat besar jika tidak ada ideologi pemersatu. Pancasila hadir untuk mengatasi perbedaan tersebut dengan menekankan nilai toleransi, persaudaraan, dan persatuan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat, khususnya pemuda, dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan menolak segala bentuk informasi yang menjadi ciri utama radikalisme. Oke, lanjut. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai filter ideologis terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Di era globalisasi, berbagai
ideologi transnasional masuk melalui media sosial dan jaringan internasional. Wah, gak nyangka ya ternyata sampai internasional, teman-teman. Tanpa benteng ideologis yang kuat, pemuda mudah terpengaruh oleh paham radikal yang menawarkan solusi instan atas masalah sosial. Pancasila mampu menyaring ideologi tersebut dan memastikan bahwa pemuda tetap berpegang pada prinsip kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab radikalisme di kalangan pemuda. Kira-kira apa sih faktor-faktor penyebab radikalisme di kalangan pemuda? Sebenarnya tadi udah dibahas ya teman-teman, tapi ini lebih jelas lagi. Oke, lanjut. Radikalisme di kalangan pemuda tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah krisis identitas yang dialami pemuda. Dalam fase pencarian jati diri, pemuda seringkali merasa bingung menentukan arah hidup dan nilai yang harus dipegang. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap ideologi radikal yang menawarkan kepastian dan jawaban instan atas kegelisahan sosial maupun pribadi. Selain itu, faktor sosial dan demokrasi juga berperan besar dalam memicu radikalisme. Kesenjangan sosial, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi dapat menimbulkan rasa frustasi yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut pemuda. Mereka menawarkan ideologi yang dianggap mampu memberikan solusi atas ketidakpuasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan lemahnya pendidikan kebangsaan yang membuat pemuda tidak memiliki benteng ideologis yang kuat. Wah, bahaya ya teman-teman kalau kita tidak mempunyai benteng ideologis yang kuat. Perkembangan teknologi informasi semakin memperbesar peluang masuknya ideologi radikal. Media sosial menjadi sarana efektif penyebaran paham radikal karena sifatnya yang cepat, luas, dan mudah diakses. Konten radikal yang dikemas dengan cara menarik dapat dengan mudah mempengaruhi pemuda yang sedang mencari identitas dan jawaban atas masalah sosial. Selanjutnya yaitu dampak radikalisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak paling nyata adalah ancaman terhadap persatuan bangsa. Radikalisme menumbuhkan sikap intoleran dan eksklusif yang dapat memicu perpecahan serta konflik antar kelompok masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Parah sih, serius. Selain itu, radikalisme juga menurunkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Pemuda yang terpengaruh radikalisme cenderung kehilangan rasa cinta tanah air dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau ideologi tertentu. Hal ini berbahaya karena pemuda seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan bangsa, bukan justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara. Dampak lain dari radikalisme adalah potensi tindakan kekerasan dan terorisme. Radikal seringkali menjadi pintu masuk menuju terorisme karena menanamkan ideologi yang menganggap kekerasan sebagai jalan sah untuk mencapai tujuan. Jika pemuda terlibat dalam aksi terorisme,
maka masa depan bangsa akan terancam karena generasi pemuda yang seharusnya membangun negara justru terjerumus dalam tindakan yang mengancam mengancam bangsa. Selanjutnya, apa sih peran Pancasila sebagai filter ideologis? Nah, yang kita tunggu-tunggu nih. Pancasila memiliki peran strategis dalam menangkal radikalisme di kalangan pemuda. Setiap sila mengandung nilai yang dapat menjadi benteng ideologis. Sila pertama, menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, sehingga mencegah fanatisme sempit. Sila kedua, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia yang bertentangan dengan sikap intoleran radikal. Sila ketiga, memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan, sehingga mencegah perpecahan akibat ideologi radikal. Sila keempat, menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat, yang berbeda dengan sikap radikal yang cenderung memaksakan kehendak. Sila kelima, mendorong terciptanya keadilan sosial, sehingga mengurangi potensi ketidakpuasan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, pemuda dapat memiliki benteng ideologis yang kuat untuk menolak radikalisme. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus sekolah dan perguruan tinggi agar pemuda memiliki kesadaran ideologis yang kokoh. Nah, yang terakhir, apa sih contoh nyata radikalisme di kalangan pemuda di Indonesia? Salah satu contoh nyata radikalisme di kalangan pemuda adalah kasus bom Surabaya tahun 2018. Dalam peristiwa tersebut, pelaku serangan melibatkan keluarga, termasuk anak-anak muda yang terpengaruh ideologi radikal. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman radikalisme yang mampu merusak tatanan keluarga dan melibatkan generasi muda dalam aksi terorisme. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi terlibat dalam jaringan radikal. Mereka direkrut melalui kegiatan keagamaan yang menolak Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa radikalisme dapat masuk ke lingkungan akademik yang seharusnya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai kebangsaan. Kasus lain adalah rekrutmen pemuda melalui media sosial oleh kelompok teroris. Pemuda yang aktif di media sosial seringkali menjadi target utama karena mudah terpengaruh oleh konten radikal yang dikemas secara menarik. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih bermakna jika bergabung dengan kelompok radikal. Padahal pada kenyataannya mereka justru dimanfaatkan untuk kepentingan demokratif. Kesimpulannya, radikal di kalangan pemuda merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor, mulai dari kritis identitas, ketidakpuasan sosial maupun ekonomi hingga pengaruh media sosial. Pemuda yang berada dalam fase pencarian jati diri seringkali mudah terpengaruh oleh ideologi radikal yang menawarkan jawaban instan atas kegelisahan mereka. Kondisi ini menjadikan pemuda sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal. Dampak radikalisme terhadap kehidupan bangsa dan bernegara sangat berbahaya. Radikalisme dapat mengancam peraturan bangsa, menurunkan rasa nasionalisme, serta berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dan terorisme. Menurunkan rasa nasionalisme serta berpotensi melahirkan tindakan kekerasan dan terorisme. Jika tidak ditangani dengan serius,
radikalisme dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan nasional. Oleh karena itu, radikalisme harus dipandang sebagai ancaman nyata. Pancasila memiliki peran strategis sebagai filter ideologis dalam menangkal radikalisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mampu menjadi benteng ideologis yang menjaga pemuda dari pengaruh radikal. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pemuda dapat mengembangkan nilai toleran, cinta tanah air, serta komitmen terhadap persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika untuk sepanjang masa. Saran. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila harus dikemas secara menarik, sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lembaga pendidikan perlu mengadakan kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan. Selanjutnya, yang kedua, pemuda harus aktif mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda perlu membangun kesadaran bahwa Pancasila adalah benteng ideologis yang melindungi mereka dari pengaruh radikalisme. Pemuda juga harus berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan nilai toleransi, persatuan, dan cinta tanah air. Yang ketiga dan yang terakhir, masyarakat dan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme. Orang tua harus memberikan pendidikan moral dan nilai kebangsaan kepada anak-anak sejak dini. Masyarakat harus membangun budaya dialog dan toleransi untuk mencegah konflik akibat perbedaan pandangan. Selain itu, media sosial perlu diawasi agar tidak menjadi sarana penyebaran ideologi radikal. Dengan sinergi antara pemerintah, pemuda, keluarga, dan masyarakat, radikalisme dapat dicegah dan ditangkal. Daftar pustaka. Ini daftar pustakanya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.